Bende Mataram. Audiobook, novel silat. Cerita, Hapratikto. Bab 107. Ilmu sakti tiada tandingnya. Selama hidupnya entah sudah berapa kali Pringgasakti melakukan kejahatan terkutuk. Tetapi pada babak terakhir masa hidupnya, ia sadar akan kesesatannya. Karena itu, betapa girang hatinya mendengar keputusan gurunya, tidaklah dapat digambarkan lagi. Dengan rasa harum meluap-luap, ia merangkak dan memaksa diri menciumi kaki Adipati Surengpati. Kemudian berdiri tertatih-tatih dan membungkuk bersembah. Pada saat itu tenaganya punah. Ia jatuh terguling di tanah dan napasnya terbang entah kemana. Semua yang menyaksikan peristiwa itu tertegun-tegun. Pelbagai perasaan merumun dalam perbendaharaan hati. Hebat semua yang telah terjadi itu. Mengagetkan dan mengharukan. Jaga Saradenta yang senang membawa adatnya sendiri, sekonyong-konyong menghampiri dan membungkuk hormat kepada jenazah Pringgasakti. Berkata setengah parau, angkatan kami menyebutmu sebagai iblis. Ratusan bahkan ribuan nyawa telah kau binasakan. Tunanganku dahulu mati pula kau hisap darahnya. Karena itu aku berdendam kepadamu. Dalam dunia ini, tak sudi aku hidup bersamamu. Tapi pada detik kepergianmu, engkau tahu berkorban. Hebat sungguh artinya sampai semua lakumu yang jahat jadi samar-samar. Baiklah, dengan ini kuhapuskan semua dendam. Pergilah dengan tenteram. Ki Hajar Karangpandan emoh ketinggalan pula. Katanya, denganmu aku tak pernah bermusuhan. Tapi kau menculik muridku. Inilah namanya suatu penghinaan semena-mena. Karena kau tahu berkorban, semua kesalahanmu dapat kumaafkan. Kalau kau tak sudi menerima, baiklah kita tarung tiap malam dalam mimpi. Bikinlah aku si tua bangka ini mengigau setiap malam. Ki Hajar Karangpandan memang seorang pendeta edan-edanan dan beradat angin-anginan. Kalau ia lagi mendongkol, dalam kesungguhannya terselip suatu ucapan menggelikan yang tak disadari sendiri. Seperti diketahui, di depan rekan-rekannya ia membawa sikap seorang pendeta besar mengampuni Sanjaya dengan catatan agar memangkas kepala Pangeran Bumi Gede. Tak tahunya, pemuda itu malah membawa suatu malapetaka, ia mengadu kepada Pringgasakti. Dan terjadilah pertempuran itu. Murid pilihanmu memang bagus, kata Panembahan Tirtomoyo menyesali. Meskipun demikian, orang tua itu membantu kesukaran adik seperguruannya menghadapi iblis Pringgasakti. Ki Tunjung Biru adalah seorang ksatria besar. Ia tak peduli karena tiada mempunyai permusuhan dengan Pringgasakti, ia berkelahi dengan sungguh-sungguh, sebagai suatu elan perjuangan melawan semua bentuk kejahatan. Karena itu begitu melihat cara mati Pringgasakti hatinya jadi bimbang. Sama sekali tak pernah diduganya, bahwa seorang iblis sejahat Pringgasakti sudi mengorbankan nyawa untuk seorang gadis belaka. Itulah sebabnya pula, setelah tertegun-tegun sejenak tanpa ragu-ragu terus membungkuk hormat dengan berdiam diri. Ia menganggap iblis itu sebagai seorang ksatria juga. Menyaksikan sikap mereka, hati Adipati Surengpati agak terhibur. Meskipun dia seorang pendekar yang tak memedulikan tata pergaulan manusia, namun berkepala besar. Kehormatan diri berada di atas segala-galanya. Katanya dalam hati, mereka tahu menghormati muridku. Karena itu tak perlu aku mewakili dia menghajar mereka. Perlahan-lahan ia meninggalkan jenazah Pringgasakti untuk menghampiri putri kesayangannya. Terus saja ia berbicara tak berkeputusan. Sangaji pun tak terkecuali. Paman-pamannya, Ki Hajar Karangpandan, Panembahan Tirtomoyo dan Ki Tunjung Biru merumuni dan menghujani berbagai pertanyaan. Untuk melayani mereka, dia duduk di atas gundukan tanah. Sayang ia tak pandai berbicara. Sekalipun demikian riwayat perjalanannya menarik perhatian mereka. Terlebih-lebih mengenai petualangan Bagas Wilatikta dan kawan-kawannya, obat pemunah racun dan rahasia guratan keris pusaka Kiai Tunggul Manik. Waktu itu, rembulan muncul remang-remang di atas langit. Seluruh persada bumi menceritakan pengalamannya masing-masing. Di sana, tubuh Pringgasakti terbaring tiada teman. Di sudut lain Sangaji berkerumun dengan sekalian paman-paman dan orang-orang tua yang dihormatinya. Sedangkan Adipati Surengpati berjalan perlahan-lahan di samping putrinya bagaikan dua darah bertemu di taman indah jauh dari kesibukan manusia. Tak terasa malam telah merangkak memasuki fajar hari. Mereka masih saja sibuk berbicara dan berbicara. Murid-murid Kiai Kasan Kesambi dalam pada itu telah menerima obat pemunah racun dan penyambung tulang. Hati mereka jadi ringan.
Karena itu, rasanya mereka sanggup berbicara 1 tahun penuh. Sedangkan Ki Tunjung Biru dengan tekun mendengarkan ceramah Sangaji tentang sebab musababnya persatuannya ilmu sakti Bayu Sejati, Kumayan Jati dan Getah Dewa Daru. Maklumlah, dia mempunyai kepentingan dalam hal itu. Dalam dirinya mengalir ilmu sakti Bayu Sejati yang dahulu diwariskan kepada pemuda itu. Selagi mereka tenggelam dalam kepentingannya masing-masing, sekonyong-konyong bulan hilang dari penglihatan. Awan tebal datang berarak-arak. Agaknya hujan besar bakal tiba. Kemudian terdengarlah suara berisik. Di kejauhan muncul ratusan obor yang menyala dengan tiba-tiba dan dengan serentak pula. Terang sekali, nyala itu terjadi oleh suatu aba-aba. Melihat pemandangan itu, Adipati Surengpati memperdengarkan suara tertawanya yang menggeridikkan bulu tengkuk. Dingin beku penuh ancaman. Tahulah Titisari bahwa ayahnya telah mencium suatu kejadian yang kurang beres. Cepat ia mendaki gundukan tinggi dan segera menebarkan matanya. Betapa herannya, ia melihat barisan kuda datang berarak-arak mengepung tempatnya berada. Selagi demikian, sesosok bayangan lari cepat memasuki lapangan sambil berteriak-teriak. Dialah Suropati murid Ki Hajar Karangpandan. Dengan nyaring ia berseru, "Guru, kita kena kepung. Lekas lari." "HM. Mengapa lari?" desis Ki Hajar Karangpandan. "Kompeni Belanda dengan laskar Pangeran Bumi Gede," sahut Suropati gugup. Pendekar Kebo Bangah datang. Dia membicarakan tentang pusaka Kiai Tunggul Manik. Kemudian dengan dalih menggempur laskar kerajaan, Pangeran Bumi Gede membawa pasukan kompeni kemari. "Dan mengapa kau begini baik hati sudi menawarkan hal ini kepadaku?" "Minggat," bentak Ki Hajar Karangpandan. Seperti diketahui, Suropati ikut menyusul Sanjaya. Sebagai adik seperguruan, ia bisa keluar masuk perkemahan laskar Bumi Gede dengan bebas. Di sana ia bertemu dengan Sanjaya dan Pringgasakti yang telah mengadukan nasibnya. Sewaktu Pringgasakti meninggalkan perkemahan, ia bersama Sanjaya mengintip dari kejauhan. Setelah menyaksikan tewasnya Pringgasakti, cepat kedua pemuda itu pulang ke perkemahan. Di perkemahan mereka melihat Kebo Bangah menceritakan pengalamannya dan penglihatannya. "Rezeki Paduka memang besar," katanya sambil tertawa. Kedua muda-mudi yang Paduka cari mendadak saja muncul dengan mendadak. Tatkala di Beteng, pendekar itu ikut sibuk mencari beradanya Sangaji dan Titisari yang berhasil merampas pusaka Kiai Tunggul Manik dan Bende Mataram dari tangan Bagas Wilatikta. Sebagai seorang pendekar kawakan, tahulah dia arti pusaka tersebut. Ia mengharapkan akan memperoleh suatu warisan ilmu kepandaian luar biasa. Ternyata dengan mata kepalanya sendiri, ia menyaksikan gerak-gerik Titisari yang aneh dan asing baginya. Tiba-tiba ia melihat pinggang Titisari. Matanya yang tajam melebihi penglihatan manusia biasa, segera melihat benda yang lagi diperebutkan sekalian orang gagah di seluruh Nusantara. Begitu melihat benda itu, timbullah nafsu jahatnya. Titisari terus diserang. Pikirnya, kalau kena dia akan segera merebut pusaka tersebut untuk dikangkangi sendiri. Di luar dugaan Pringgasakti yang dianggap ada pada pihaknya, mendadak menolong Titisari dengan mengorbankan nyawanya. Dasar ia cerdik dan licin, maka sebelum para pendekar naik darah, terus kabur mengarah ke perkemahan Pangeran Bumi Gede. Pangeran yang gila pusaka warisan itu, biarlah kubujuk agar mengerahkan laskarnya. Dalam kesibukan nanti masakan aku tak dapat merampas pusaka itu, pikirnya. Karena itu dia lantas menganjurkan Pangeran Bumi Gede mengerahkan laskarnya. Dalam pada itu Sanjaya yang melihat kematian Pringgasakti, gelisah bukan kepalang. Hatinya jadi ciut, mengingat pembalasan Ki Hajar Karangpandan yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Maka ia ikut membantu menguatkan anjuran Kebo Bangah. "Ayah," katanya, "mereka terlalu kuat. Baiknya ayah minta tenaga pasukan kompeni. Siang tadi, kita habis bertempur melawan laskar kerajaan. Dengan dalih mengadakan pembersihan, bukankah merupakan suatu alasan yang bagus?" Pangeran Bumi Gede percaya benar kepada kecerdikan anak angkatnya. Lagi pula sudah 15 tahun, ia mengilar untuk dapat memiliki kedua pusaka Bende Mataram. Maka dengan mengandalkan pengaruhnya, ia berhasil membawa serta dua pasukan kompeni mengepung kedudukan para pendekar. Pendekar-pendekar undangan Pangeran Bumi Gede terus bergerak dengan cepat. Mereka menduduki gundukan tinggi. Dan budak-budak Kebo Bangah tak mau pula ketinggalan. Barisan tabuhan piaraan majikannya lantas saja dilepaskan. Menyaksikan semuanya itu, Suropati gelisah luar biasa.
Betapapun juga, ia adalah murid Ki Hajar Karangpandan. Meskipun dia mempunyai angan-angan besar hendak menjadi salah seorang kepercayaan Pangeran Bumi Gede sebagai pembalas budi, namun ia tak sampai hati membiarkan gurunya mati penasaran. Maka selagi pasukan Pangeran Bumi Gede bergerak mengepung lapangan, dengan diam-diam ia menyusup mendahului. Demikianlah, ia segera mencanangkan kabar berbahaya kepada gurunya. "Guru," katanya membujuk begitu didamprat gurunya. "Aku pun bukan murid guru yang baik. Meskipun orang tuaku memperoleh budi besar Pangeran Bumi Gede, tapi aku adalah murid guru." "HM. Bagus," dengus Ki Hajar Karangpandan. Tatkala itu ia melihat berkelebatnya Sanjaya di antara cahaya obor yang terang benderang. Bocah itu berada di samping Kebo Bangah. Terang sekali maksudnya. Ia mengharapkan perlindungan pendekar besar itu. Menyaksikan pekerti Sanjaya, Ki Hajar Karangpandan gusar bukan main. Tubuhnya sampai menggigil. Dengan pandang beringas ia melototi Suropati yang menjadi sasaran pelepas kegusaran hatinya. Selagi hendak membuka mulut, mendadak ia mendengar suara Kebo Bangah melengking menusuk telinganya. Pendekar dari daerah barat itu berdiri di atas gundukan tanah menebarkan pandang kepada Adipati Surengpati. Katanya, "Saudara Surengpati, sebentar kalau kita terpaksa bertempur, apakah kau memerlukan tenaga si bule Gagak Seta? Kalau benar, itulah hebat." Kebo Bangah memang seorang pendekar licik dan licin. Jauh-jauh ia sudah memperhitungkan pertempuran yang bakal terjadi. Kalau pertempuran itu nanti terjadi dan dia sudah berhasil merampas 2 pusaka warisan, Adipati Surengpati pasti tidak akan membiarkannya berlalu dengan bebas. Dengan Adipati Surengpati, kekuatannya berimbang. Yang disegani, kalau Gagak Seta ikut mengembut. Karena itu begitu tiba di pinggir lapangan, segera ia mencari beradanya Gagak Seta. Pendekar berkulit bule, ternyata tak menampakkan batang hidungnya. Ia kenal kecerdikan dan kepandaian pendekar itu. Dan menduga, mungkin lagi bersembunyi di salah suatu tempat yang terduga. Memikir demikian, dia mau mengikat Adipati Surengpati dengan suatu perjanjian. Ia tahu Adipati Surengpati sangat angkuh dan kukuh menjaga kehormatan diri. Ternyata pancingannya berhasil. Pada saat itu ia mendengar suara dingin Adipati Surengpati yang dikirimkan lewat Aji Pameling. Membekuk ular berkepala 2, masakan perlu bantuan kucing belang segala. Bagus, ia menyambut pernyataan Adipati Surengpati dengan tertawa lebar. "Saudara Surengpati, bukan maksudku mengganggumu. Cuma saja, ada suatu keinginanku. Putrimu mengantongi benda keramat. Aku khawatir akan jatuh ke tangan bangsa asing. Karena itu aku mencoba ikut melindungi. Benar tidak, Saudara Surengpati? Hanya saja, kita golongan ksatria. Betapa mungkin menghendaki benda tersebut dengan lewat musyawarah atau perundingan yang bertele-tele." Adipati Surengpati lantas saja berpikir. Ia mempertimbangkan kekuatan kedua belah pihak. Sekiranya Gagak Seta tiada muncul, inilah sulit. Dia sendiri tak khawatir akan kena tangkap musuh. Tetapi bagaimana dengan murid-murid Kiai Kasan Kesambi dan pendekar-pendekar lainnya? Akhirnya dia memutuskan. "HM hidup atau mati apa peduliku? Aku lahir dan mati bukankah seorang diri? Kalau aku berhasil menyelamatkan putriku, hatiku sudah puas." Memperoleh keputusan demikian, hatinya lega. Dengan mata berkilat-kilat ia mengamat-amati gerak-geriknya pasukan lawan yang sedang mengepung kian rapat. Kemudian melirik kepada sang Aji bakal menantunya. Bocah itu nampak tenang dan gagah luar biasa. Ki Hajar Karangpandan yang sedang uring-uringan, lain pula sikapnya. Meskipun adatnya angin-anginan, tetapi otaknya cerdas. Segera ia bisa menebak maksud Kebo Bangah. Tak peduli ia merasa bukan tandingnya, ia terus mendamprat. Pendekar Kebo Bangah, kau memutar balik kenyataan seakan-akan kita ini kumpulan manusia tak punya otak. HM, apakah kata-katamu yang terlepas dari mulutmu tadi, ucapan manusia ataukah binatang? Kebo Bangah menoleh. Melihat siapa yang berbicara, ia mendongak ke langit sambil tertawa melalui hidungnya. Terhadap pendekar demikian, baginya belum ada harganya untuk dilayani. Maka ia memberi isyarat kepada Pangeran Bumi Gede sambil berkata, "Kita tunggu apa lagi?" Mendengar anjuran Kebo Bangah, terus saja ia memerintahkan pasukannya bergerak. Sedang pasukan kompeni menduduki tempat tertentu.
Terang sekali, bahwa pangeran itu sangat percaya kepada kegagahan pendekar Kebo Bangah. Murid-murid Kiai Kasan Kesambi segera bersiaga. Sebenarnya mereka tiada mempunyai permusuhan dengan Pangeran Bumi Gede. Juga terhadap kompeni. Hanya saja, guru mereka adalah seorang patriot yang dahulu melawan kompeni semasa Perang Gianti. Karena itu, mereka tak dilarang bermusuhan. Apalagi kalau memang terpaksa. Sebaliknya juga tak dianjurkan. Kiai Kasam Kesambi sadar bahwa persenjataan pasukan kompeni amat membahayakan. Daripada mati tiada sejarah, lebih baik menghindarkan diri untuk suatu kebajikan lain yang lebih berarti. Kini, mereka tak dapat meloloskan diri. Sebagai ksatria sejati, betapa hanya berpeluk tangan belaka. Itulah sebabnya, Gagak Handaka segera memberi isyarat pendek kepada adik-adik seperguruannya. Sekiranya banyak di antara kita mati, salah seorang harus bisa meloloskan diri. Dengan begitu, guru kita tak bergelisah menunggu kedatangan kita. Hebat arti kata-kata ini. Artinya, Gagak Handaka bersedia untuk menyambungkan nyawanya. Karena itu, betapa bisa adik-adik seperguruannya melihat kakaknya yang tertua hendak mati seorang diri. Terus saja mereka mengambil tempatnya masing-masing bergerak dalam garis ilmu pancawara. Dalam pada itu serangan mulai terjadi. Para pendekar undangan Pangeran Bumi Gede dengan gegap gempita memelopori laskar bersenjata. Gerak-gerik mereka gesit dan berbahaya. Panembahan Tirtomoyo harus menyongsong mereka dengan didampingi Ki Tunjung Biru. Mereka berdua sadar bahwa peristiwa yang dihadapi bukan main-main lagi. Tetapi mereka berdua adalah bekas pejuang-pejuang kemerdekaan. Karena itu hatinya sama sekali tiada gentar. Bahkan tak disadarinya sendiri terbersit suatu kegairahan naluriah. Manyar Sewu, Cocak Hijau dan Abdurasim yang mendahului pasukannya terus terlibat dalam pertempuran. Mereka bertiga termasuk pendekar undangan Pangeran Bumi Gede yang diandalkan, di samping Yuyu Rumpung. Lagi pula mereka memendam dendam besar, karena kena digunduli Gagak Seta sewaktu menghampiri benteng. Pukulan-pukulannya menggeledek, gerak-geriknya gesit. Melihat mereka mengembut Panembahan Tirtomoyo dan Ki Tunjung Biru, Jaga Saradenta tak mau tinggal diam. Dengan menggerung ia melompat membantu. Si Sembrono ini menganggap semua pendekar di dunia ini seenteng gabus. Tak mengherankan bahwa sebentar saja ia menumbuk batu. Tiba-tiba Manyar Sewu merabu dari samping dan menghantam tengkuknya. Untung dia gesit. Dengan mengendapkan diri dia bebas dari serangan itu. Terus saja ia mencabut penggadanya yang termasyur dan membabat dari bawah. Manyar Sewu mundur kaget sambil memekik perlahan. "Bangsat tua! Kau hebat juga," kutuknya. Jaga Saradenta tertawa perlahan. Menyahut, "Di Pekalongan dahulu, kita cuma saling memandang dan memaki. Kini kita bisa bertemu. Ayo kita bertanding. Aku yang mati atau kau yang bakal mampus." "Bagus. Mari kita mencari tempat yang sepi," tantang Manyar Sewu. "Kentutmu. Di manakah ada tempat yang sepi?" "Di sini saja, apakah halangannya?" Kedua orang itu lantas saja saling menyerang dengan dahsyatnya. Mereka tak menghiraukan lagi pertempuran rekan-rekannya. Tetapi dalam suatu pertempuran besar betapa mereka bisa menuruti kemauannya sendiri. Belum lagi 10 jurus mereka terlibat dalam suatu penyerbuan kacau balau. Terpaksa mereka terpisah dan saling merabu acak-acakan. Titisari menyaksikan pertempuran itu. Di sana ia melihat ayahnya sudah mengadu kepandaian melawan Kebo Bangah. Dan murid-murid Kiai Kasan Kesambi dengan gagah menghalau setiap serangan dari luar. Sang Haji tetap tenang. Pemuda itu seperti kebingungan. Ia sadar benar bahwa pihaknya kena kepung. Rupanya harapan sangat kecil untuk bisa membebaskan diri. Malahan, seumpama bisa luput dari serbuan pasukan Pangeran Bumi Gede, kompeni sudah menghadang di setiap penjuru dengan senapan bidiknya. Inilah berbahaya. "Baiklah. Aku tangkap dahulu Pangeran Bumi Gede. Bukankah dia merupakan barang tanggungan yang berharga untuk menghentikan serangan besar-besaran ini?" Memperoleh pikiran demikian, segera ia hendak bergerak. Sekonyong-konyong Titisari mencegat perjalanannya. Gadis itu berkata, "Kau hendak menangkap Pangeran Bumi Gede?" "Betapa mungkin. Dia bukan seorang pangeran goblok. Jauh-jauh dia sudah mengambil tempat di antara para pengawalnya yang berjumlah puluhan orang." Titisari memang cerdas luar biasa. Dia bisa menebak kata hatinya. Karena itu dia melengak.
minta pertimbangan. Lantas, apakah yang harus kulakukan? Kalau kau mampu, bongkarlah semua batu pegunungan ini. Buatlah benteng pertahanan. Setelah itu, perlahan-lahan kita mencari jalan keluar. Kalau saja itu terjadi pada siang hari dan dalam keadaan wajar, rasanya tenaganya sanggup melakukan pekerjaan demikian. Tetapi seluruh lapangan penuh dengan musuh yang mulai melepaskan senjata panah dan lembing. Dan di balik sana kompeni sudah bersiaga memetik senapannya. Tetapi dia percaya benar kepada gadis itu. Pastilah Titisari mempunyai alasan yang sudah diperhitungkan. Maka ia mencoba menjelajahkan matanya mencari batu-batu yang dimaksudkan. Tak usah lama, ia telah menemukan batu-batu alam yang mencongakkan diri dari permukaan tanah. Hal ini disebabkan oleh banyaknya obor yang memantulkan cahaya cukup cerah. Maka ia berkata kepada Titisari, "Baiklah, tolong awasi guruku." Setelah berkata demikian, dengan sekali jejak ia melesat bagai bayangan. Dengan mengerahkan tenaga menurut ilmu sakti Bende Mataram, ia berhasil membongkar batu-batu. Kemudian ditumpuk rapi, merupakan benteng pertahanan yang kokoh kuat. Sementara itu, pertempuran kian bertambah seru. Murid-murid Kiai Kasan Kesambi menghadapi saat-saat yang genting. Mereka dikepung rapat. Sudah begitu, mereka dihujani panah. Gagak Handaka jadi cemas. Pikirnya, kalau begini terus-terusan, lambat laun pasti ada salah seorang yang tewas. Setelah berpikir demikian, ia mengedipi Ranggajaya. Kemudian dengan tenaga gabungan, ia menggempur musuh berbareng berkata nyaring, "Perlahan-lahan kita mundur." Bagus Kempong dan Suryaningrat lantas saja mundur setelah menangkis hujan panah. Tapi mendadak di angkasa terdengar suara mengaung-aung. Itulah tabuhan beracun bala tentara angkasa piaraan Kebo Bangah. Mereka terbang berputaran, seperti awan berarak-arakan. Untung saja, mereka belum menyerang semenjak tadi karena segan melihat obor. "Celaka!" pikir Titisari. Gadis itu cepat meraup senjata biji sawo. Ia menghampiri murid-murid Kiai Kasan Kesambi. Berkata nyaring, "Awas lebah beracun." Selama hidupnya baru kali itulah mereka menghadapi tentara lebah. Karena itu mereka ragu-ragu mendengar peringatan Titisari. Meskipun demikian hatinya terkesiap juga. Titisari tak menunggu lama-lama lagi, sebab luar biasa ia mulai bertindak. Dengan menghamburkan biji sawonya, ia menyerang sambil merampas obor. Terus saja dilepaskan ke angkasa, sehingga merupakan pemandangan yang indah. Dengan berbuat demikian, medan pertempuran jadi gelap. Dan lebah-lebah piaraan bubar berderai. "Ah, suatu akal bagus," pikir Gagak Handaka. Jika medan pertempuran menjadi gelap, bukankah kesempatan bagus untuk dapat mengundurkan diri? Memikir demikian segera ia berkata kepada adik-adik seperguruannya, "Rampas obor." Bagus Kempong sudah mendahului bertindak. Ia merangsek lawan dan berlindung di tengah. Pedangnya berkelebat memainkan jurus Mayangga Seta. Hebatnya tak terkatakan. Juga Suryaningrat tak mau ketinggalan. Murid bungsu Kiai Kasan Kesambi ini bergerak dengan lincah. Pedangnya menyambar-nyambar. Sebentar saja, obor-obor kena dirampasnya dan dilontarkan ke udara seperti bunga api. Pada saat itu terdengarlah suara teriakan menyayatkan hati. Suropati murid Ki Hajar Karangpandan kena hujan panah. Dan rebah tak berkutik di atas tanah. "Bangsat," maki Ki Hajar Karangpandan. Terus saja ia mengamuk. Cocak hijau kena digempur jungkir balik. Tapi pendekar-pendekar undangan Pangeran Bumi Gede yang lain segera mengepungnya sehingga ia tak dapat bergerak. Dalam pada itu pertempuran antara Jaga Saradenta dan Manyarseu mendekati saat akhirnya. Jaga Saradenta nampak kerepotan karena kena keroyok. Penggadanya menyambar-nyambar mengemplangi kepala. Sekalipun demikian, tak dapat ia berbuat banyak. Manyarseu benar-benar gagah. Selagi demikian, panah-panah laskar mengaung-ngaung tiada hentinya. Untung, berkat ketangkasan Titisari dan murid-murid Kiai Kasan Kesambi, medan pertempuran agak gelap, tapi bukan berarti kurang berbahaya. Pada saat itu tiba-tiba sebuah penggada menyambar dari samping. Itulah penggada pendekar Wongso Cidel, Jaga Saradenta kaget. Ingin ia menangkis, tapi kena libat Manyarseu dan puluhan laskar. Tak terasa ia memekik perlahan. "Celaka!" Sekonyong-konyong, penggada yang hampir memukul tengkuknya terpental balik. Dan di sampingnya berdiri Titisari.
Dia mendapat tugas Sangaji melindungi gurunya. Tugas itu ternyata dilaksanakan dengan baik. Namun Jaga Saradenta tak luput dari hujan panah. Tahu-tahu lambungnya tertancap 4 panah sekaligus. "Paman! Mundur!" teriak Titisari cemas. Cepat gadis itu menghamburkan biji sawonnya berbareng menarik lengan Jaga Saradenta. "Mengapa mundur?" teriak Jaga Saradenta. Titisari kenal watak Jaga Saradenta yang keras kepala dan tak mau mengerti, ia mengerahkan tenaga untuk menariknya mundur. Si tua tetap bersitegang. Sedang pendekar-pendekar rekan Manyarsewu dan 12 laskar datang menyerbu. Keruan saja ia jadi repot bukan kepalang. "Bagus. Jangan biarkan lolos," terdengar suara seperti gembreng pecah. Itulah pendekar Kebo Bangah. Seperti diketahui ia melihat Adipati Surengpati, agar pendekar itu jangan dapat bergerak dengan leluasa. Setelah bertempur kurang lebih 50 jurus, ia segera memanggil sisa pendekar undangan Pangeran Bumi Gede dan 30 laskar. Dasar ia licin dan licik. Mereka semua itu diperintahkan melibat Adipati Surengpati. Dia sendiri terus mundur jumpalitan mencari Titisari. Keruan saja Titisari terkejut setengah mati. Cepat ia melepaskan tangan Jaga Saradenta dan terus bersiaga. "Hah? Kau hendak lari kemana?" bentak Kebo Bangah. "Kau serahkan kedua pusaka itu. Kutanggung, semua laskar ini akan mundur. Dan kalian boleh pergi dengan bebas." Titisari seorang gadis cerdas luar biasa. Seketika itu juga, sadarlah dia bahwa terjadinya penyerbuan itu adalah semata-mata untuk merebut kedua pusaka Bende Mataram yang disimpannya dalam pinggang. "Kau jangan mimpi. Rebutlah," tantangnya. Ia terus mundur. Dalam hatinya hendak mendekati tempat Sangaji berada. Kebo Bangah tertawa mendongak. Menyahut, apa sih sukarnya merebut pusaka itu? Setelah berkata demikian, Kebo Bangah membuktikan ucapannya. Titisari boleh lincah dan gesit berkat jurus-jurus ilmu sakti yang dimiliki. Tetapi menghadapi pendekar Kebo Bangah ia seperti mati kutu. Soalnya belum terlatih dan kekurangan tenaga bila dibandingkan dengan tenaga Kebo Bangah. Karena itu sebentar saja ia mulai kericuhan. Mau tak mau, hati Adipati Surengpati yang angkuh dan sombong cemas juga melihat putrinya kena libat. Celakanya, ia kena dirintangi laskar-laskar dan pendekar-pendekar undangan. Benar ia tak memperoleh kesukaran berarti, tetapi gerak-geriknya jadi tak leluasa. Namun tak percuma ia disebut sebagai salah seorang tokoh terbesar pada zaman itu. Dengan bersuit panjang, ia menggempur lawan-lawannya. Kemudian meloncat ke udara dan turun dengan manis di samping putrinya. Pada saat itu mendadak ia mendengar suara yang dikenalnya. "Aku di sini." Itulah Sangaji yang telah bersiaga menolong putrinya. Teringat akan jurus-jurus putrinya tadi sewaktu melawan Pringga Sakti, ia jadi ingin menyaksikan kemampuan bocah itu. Pikirnya, biarlah dia menolong Titisari. Ingin aku melihat apa yang dapat dilakukan. Seumpama Taungkulan melawan Kebo Bangah, belum kasep aku turun tangan. Kebo Bangah lantas saja mengenal siapa yang berada di depannya. Tanpa ragu-ragu, ia menggunakan pukulan Kalalodra. Itulah ilmu sakti andalannya. Kehebatannya tak usah kalah dibandingkan dengan ilmu sakti Kumayan Jati dan Witaradya. Tapi kali ini dia bakal ketemu tandingannya. Mendadak saja, ia merasakan suatu dorongan luar biasa kuat. Dadanya terasa menjadi sesak. Cepat-cepat ia menutup semua jalan darahnya dan berkisar mundur. Di waktu itu mendadak ia melihat Adipati Surengpati sudah berada tak jauh darinya. Kalau dia turun tangan, celaka. Pikir Kebo Bangah dengan terpaksa ia mundur meninggalkan gelanggang. Tetapi Sangaji tak mau sudah. Tatkala memapak pukulan Kebo Bangah, ia menggunakan tenaga 6 bagian. Hatinya masih ragu-ragu apakah sanggup menerima pukulan dahsyat itu. Di luar dugaan, ia tak merasakan suatu akibat. Bahkan pukulannya sendiri terasa bisa menembus. Merasakan kenyataan itu, hatinya girang bukan main. Sekarang ia yakin benar akan kekuatan diri sendiri. Terus saja ia melompat dan mengirimkan pukulan lagi. Bersambung ke bab 108. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.